Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak kecil kita sudah diajarkan hal-hal baik oleh orang tua kita masing-masing, seperti membantu orang tua, membantu sesama, menjaga kebersihan. Berbicara tentang kebersihan, pastilah kita juga telah mendapatkan pelajaran bahwa kebersihan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Masih teringat jelas ketika pandemi COVID-19 sedang panas-panasnya, kita selalu diingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan bersih demi mencegah dan mengurangi penyebaran virus. Tentunya sebagai orang yang mempunyai akal budi yang baik, kita harus dapat melaksanakan hal ini dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, mengisahkan Yesus yang berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikisahkan bahwa Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena tidak melakukan sesuatu yang lazim di kalangan orang Yahudi, yakni mencuci tangan sebelum makan. Sejenak kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, ada benarnya juga, yakni mencuci tangan sebelum makan. Tentunya hal itu bertujuan supaya ketika makan tangan kita menjadi bersih. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dikecam oleh Yesus. Yesus melihat lebih jauh lagi, yakni tentang kebersihan dan sikap hati dari mereka. Yesus mengetahui apa yang ada di hati orang Farisi dan ahli Taurat yang suka menekankan hal lahiriah, sesuatu yang dangkal, yang kelihatan saja, tetapi mereka melupakan aspek yang terdalam, yakni hati mereka. Bahkan Yesus mengatakan, "Kamu membersihkan bagian luar cawan, tetapi bagian dalam penuh dengan rampasan dan kejahatan." Mereka hafal akan hukum Taurat,
tetapi tidak mampu menjalankan hukum Taurat tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sikap yang ditunjukkan oleh orang Farisi adalah sikap kemunafikan. Mereka hanya tahu mengatakan saja, tapi tidak tahu melaksanakannya. Mereka hanya dapat mengkritik orang lain saja, tetapi tidak mampu melihat diri mereka sendiri. Kita pun menyadari bahwa seringkali kita juga bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya tahu mengkritik orang lain, tetapi tidak mampu melihat diri sendiri. Contohnya, sering terjadi dalam kehidupan kita di gereja ketika ada sesama kita yang memberikan diri secara tulus untuk aktif dalam hidup menggereja. Akan ada orang-orang yang tidak senang terhadap mereka. Bahkan mereka akan disebut sok kudus, sok baik, dan lain-lain. Padahal si pengkritik tadi tidak mau dan bahkan tidak pernah memberikan diri untuk aktif di gereja. Contoh lain lagi, yakni ketika ada sesama kita yang berbuat baik, kita sering mengatakan bahwa mereka melakukannya hanya supaya terlihat baik saja. Tentunya apa yang kita lakukan itu tidaklah baik. Atau kita dapat mengatakan diri kita sebagai orang Farisi dan ahli Taurat zaman modern yang hanya bisa mengkritik tapi tidak mampu melaksanakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa hendaknya kita tidak hanya memperhatikan hal-hal lahiriah saja, melainkan juga sikap hati kita seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sikap hati merupakan hal yang lebih utama dari yang lainnya. Marilah kita mengisi hati kita dengan kebaikan dan kekudusan. Dengan demikian, kita dapat lebih bebas dan leluasa menampilkan kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Tidak perlu memakai topeng, tetapi bertindaklah apa adanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa sumber sukacita bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena rahmat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami mampu hidup dengan baik, mampu bertindak sesuai dengan sabda-Mu. Ya Bapa, bantulah agar kami juga mampu bertindak sesuai dengan perkataan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami.
agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.